itu meraih kebahagiaan dunia atau kebahagiaan akhirat, ada jalannya. Tuhan tidak beda-bedakan. Kalau orang belajar, pasti pandai. Siapapun yang belajar, Muslim atau tidak Muslim, pandai. Kalau orang diberi kesempatan, dia manfaatkan kesempatannya, dia berhasil. Orang diberi kesempatan, dia tidak manfaatkan kesempatannya, pasti gagal. Nah, kita ini atau sebagian besar kita ini tidak mendapat kesempatan atau tidak menggunakan kesempatan. Kita cuma rajinnya sholat, tidak rajin bekerja, tidak rajin belajar. Coba lihat tuh orang-orang di jangan jauh-jauh, di Jepang atau di Eropa atau di Amerika. Orang naik kereta itu bawa buku membaca. Kalau kita ngapain? Ngerumpi kerjanya. Jadi mereka maju, kita tidak. Itu satu ya Bu ya. Jadi wajar itu, karena memang mereka belajar, mereka tekun. Kita tidak. Tapi kalau kita tekun, kita belajar, kita bisa juga. Oke, itu satu. Yang kedua begini Bu, Al-Quran juga berpesan bahwa jangan kamu terperdaya oleh kehebatan orang-orang kafir. Mata'un qalil. Allah itu kalau sudah memperingatkan satu orang, diperingatkan, dia tidak ingat, maka dia ulur. Istilahnya istidraj. Terus diulur sampai dia tinggi, plak, jatuh. Nah, begitu halnya. Nah, tapi saya tidak mau menekankan soal ini. Yang saya ingin tekankan bahwa kalau kita tidak maju, itu salah kita. Kalau mereka maju, itu karena mereka mengikuti jalur itu. Tuhan tidak beda-bedakan, Bu. Iya. Oke. Iya. Baik. Silakan pertanyaan berikutnya. Dalam Al-Quran maupun dalam kitab-kitab sejarah banyak sekali. Mengapa kisah Bani Israel ini diceritakan berulang-ulang dalam Al-Quran? Terima kasih, Bu. Tentang Bani Israel ini, pada umumnya atau hampir semuanya turun di Madinah. Di Madinah itu bermukim orang-orang Yahudi dan sedikit orang Nasrani. Orang-orang Yahudi ini sikapnya terhadap Islam sangat buruk. Jadi berulang-ulang mereka diwanti-wanti, dinasehati agar jangan bersikap buruk seperti itu. Ingatlah peristiwa-peristiwa lama leluhur mereka. Jadi dari satu sisi mereka diingatkan. Di sisi lain umat Islam juga diingatkan bahwa hati-hati terhadap mereka. Sehingga itu sebabnya banyak. Itu sebabnya banyak. Karena memang yang paling banyak menentang Islam itu pada masa Nabi Muhammad, pada masa turunnya Al-Quran adalah orang Yahudi. Saya kira itu sebabnya berulang-ulang. Sama saja Bu kalau begini. Mungkin kita tidak pernah berkata kepada anak kita, nak, keluarkan zakatmu. Ya. Tetapi mungkin berulang-ulang kita katakan, salatlah. Ya. Kenapa berulang-ulang salat? Bukan karena dia tiang agama. Karena itu yang selalu setiap hari harus dikerjakan. Kalau zakat, boleh jadi dia belum wajib zakat. Boleh jadi zakatnya nanti Ramadan baru dia keluar. Jadi semakin sering sesuatu itu perlu diingatkan, semakin banyak dia disebut, semakin banyak diingatkan. Saya kira sih. Pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.